Tapi ketika amar ma'ruf nih, nahi anil munkar, sudah nahi anil munkar, kalau masih amar ma'ruf orang masih senang ke kita. Tapi kalau sudah nahi anil munkar, nah banyak nanti orang-orang yang tidak suka kepada kita. Makanya berat ya, yang nahi anil munkar itu berat. Tetapi harus ada wattiqai min ghadabillah, dan memelihara diri min ghadabillah, dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gitu ya. Jadi supaya kita semuanya tidak dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau ada seorang di lingkungan itu yang berbuat kejahatan, kezaliman, perzinahan, mabuk-mabukan dan sebagainya, diantepin, nah maka Allah akan turunkan azabnya. Bukan hanya orangnya yang dapat, tapi orang yang ada di sekitarnya juga dapat. RT-nya dapat gak? RW-nya? Ustadznya? Waduh, kena juga kita ya. Dapat tuh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, para dai beserta jajarannya, para asatidz asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan nikmatnya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dipercaya untuk membukakan kedua mata kita, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan kewajiban-kewajibannya. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, kewajiban-kewajiban kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'dim semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita sekarang menuju pada makalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu, makalah yang ke-8. Ini akan menceritakan tentang kenikmatan ibadah di dalam 4 perkara. Ada orang-orang ketika menjalankan ibadah itu rasanya nikmat, tidak ada lagi kenikmatan ketika mereka menjalankan ibadah. Ada juga orang-orang yang semi-semi nikmat ketika menjalankan ibadah. Ada juga orang yang ketika ibadah tidak sekali merasakan rasanya nikmat ketika beribadah. Nah, di sini ada orang-orang yang dimana beribadah nikmat rasanya. Kenikmatan ibadah ada dalam 4 perkara. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Beliau mengatakan, wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Wajadtu, aku mendapatkan, halawatal ibadah, nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, gurihnya ibadah, fi arba'ati asya'a, di dalam 4 perkara. Beliau mengatakan mendapatkan kenikmatan itu dalam 4 perkara. Apa saja kenikmatan? Mudah-mudahan kita ada satu biasa. Jangan bablas anginnya semuanya kagak. Yang pertama, awaluha fi adai faraidillah. Yang pertama, biadai faraidillah, dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban. Yasiriha wa asiriha, baik yang mudah ataupun yang sulit. Kewajiban yang dilaksanakannya mudah ataupun kewajiban yang dilaksanakannya sulit, susah, berat, nikmat rasanya tuh. Masya Allah, ketika sholat kita mengangkatkan kedua tangan, nikmatnya tiada tara. Masya Allah. Ketika sudah mengangkatkan kedua tangan, mengucapkan Allahu Akbar, udah tidak ada lagi kenikmatan. Masya Allah. Kita pernah apa enggak ketika mengangkatkan kedua tangan terasa nikmat? Pernah nggak Bu? Pernah apa belum? Pernah. Kita mah nggak ada rasanya ya Bu ya, Masya Allah. Tapi ada sih kadang-kadang ya nangis ketika kita ngangkatkan kedua tangan gitu, nangis. Ya Bu, besok mau ditagih utang soalnya. Sholat itu nangis, perasa deket banget sama Allah itu. Ada. Dulu pernah ngerasain ya, ketika waktu di pondok, beras itu tinggal 1 gelas lagi. Terus kiriman dari orang tua masih lama. Waduh, duit habis. Itu pas ngangkat tangan perasa deket banget gitu dengan Allah. Gitu Bu ya. Pasti semuanya pernah ngalamin pada saat-saat susah, pada saat-saat kesusahan terhimpit. Ya Allah, ketika kita mengangkatkan kedua tangan, ya Allah, Allahu Akbar, nangis. Pernah yang ngalamin ya?
Pernah, alhamdulillah. Makanya harus sering-sering gitu, susah itu. Biar lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika kita penuh dengan kesenangan, kenikmatan, kita mengamalkan kewajiban-kewajiban, mengerjakan kewajiban-kewajiban, rasanya kurang nikmat. Masya Allah. Itu ya. Makanya perlulah sedikit-sedikit kita hidup susah. Itu ya Bu. Gak mau kayaknya. Pengennya terus senang gitu ya. Justru dengan kesenangan itu kita bahkan lebih jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika ibadah kita dibatasi dan sebagainya, protes kita. Tetapi ketika diberikan kebebasan di dalam beribadah, nah itu rasanya kurang nikmat. Kita merasakan nikmatnya punya mata, nikmatnya mata ketika sudah dikasih apa? Sakit mata. Ya Allah, ternyata sakit mata itu. Ketika Allah kasih apa? Sakit mata. Ternyata kita punya mata itu nikmat. Ya, kita punya hidung nih, hidung sekarang musim hidung, paru-paru ini kan. Pilek, batuk, ngap. Itu kerasanya nikmat kita punya hidung, punya paru-paru dan sebagainya. Itu kerasa nikmat kalau kita sudah dikasih penyakit, pilek, batuk, ngap. Ya Allah, ternyata nikmat dengan napas. Kita bisa bernapas. Ya Allah, nikmat dengan, makanya hembusan napas kita jangan lepas dari alhamdulillah. Alhamdulillah itu dalam hati. Ini boro-boro wirid aja diem begitu. Males banget ngomong alhamdulillah aja. Ya betul ya. Tapi alhamdulillah kalau kita menjamaah di sini at-taqwa sudah langsung kolbunya gitu. Cahaya. Ya Bu. Ya Allah. Itu nikmat. Kita punya tangan, kaki. Ya Allah. Itu bisa kerasa nikmat kalau sudah mengalami dulu yang namanya sakit. Itu ya nikmat makan ya. Nih. Coba kemarin yang pernah ngalamin apa? Mukmin ya. Mukmin nas, nah itu COVID-19. Ya Allah, nggak kerasa rasa nikmatnya makanan, betul ya, penciuman hilang sebagainya ya Allah. Tapi setelah dibalikin lagi sama Allah, ya Allah ternyata begini nikmat rasanya ya makanan, betul gak? Masya Allah. Cuma aneh kita banyak ini suka aneh ya. Kalau ke orang sakit kita suka ngirim makanan ya, betul gak? Makanan, buah-buahan buru-buru dimakan ya, rasanya gak enak. Kenapa? Enggak waktunya sehat, betul gak? Nih sehat ya, oh sehat, buru baru kirim makanan yang enak gitu ya, buah-buahan. Ini malah kok sakit baru dikirim gitu loh, baru-baru dimakan, betul gak Bu? Betul gak? Jadi kita itu saat ngasih itu bukan pada saat yang tepat, betul ya? Ya Allah. Tadi bahasanya udah jadi kebiasaan, udah jadi adat, betul gak? Udah jadi adat kebiasaan. Makanya kalau mau kita nengok orang sakit, tanya dulu yang sakitnya mau apa gitu. Itu ya. Pernah gak nanya? Gak pernah gitu. Kita gak usah nanya gitu. Ya, maksudnya takutnya nggak dimakan kan gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, yang makannya yang nungguinnya gitu. Sebenarnya kita bawa makanan itu buat yang nungguin, ya orang sakit nih makan bubur paling juga.
yang kita bawa apa teh? Nasi Padang juga, sate. Ya iya, yang dimakan, yang makannya yang nunggu. Itu Masya Allah. Dah seperti itu, Masya Allah, baru rasanya nikmat gitu ya. Makanya kenapa kemarin Allah uji kita dengan kesusahan ibadah juga susah, selalu dirintangi. Sekarang yang kalau yang pergi haji, pergi umroh, beda nggak rasanya dengan kemarin-kemarin? Waktu bebas, nggak ada halangan hambatan. Beda nggak? Beda. Yang sekarang berangkat pasti akan benar-benar ibadahnya. Ya, kenapa? Karena takut nanti dihalangin lagi gitu. Itu Allah kasih seperti itu ujian. Buat apa? Ningkatin tuh. Ya Allah, ternyata nikmat berangkat ke tanah suci, bisa melihat Ka'bah, bisa berkeliling tawaf di Ka'bah, sa'i. Ya Allah, ternyata nikmat ini semuanya nikmat. Ibadah itu hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa orang yang ingin sholat berjamaah gitu ya? Berapa orang yang pengen berjamaah bareng-bareng dengan saudaranya di masjid? Banyak, Pak. Tapi apa daya, tangan tak sampai, sakit gitu ya, kakinya stroke, gak bisa jalan. Ya Allah, coba itu baru kerasa gitu ya, pengen ibadah bareng-bareng dengan saudaranya ketika Allah sudah kasih apa? Ujian. Makanya dibagi orang-orang yang sehat, iktanim homsan qabla homsin, itu kan kata Rasul. Perhatikan baik-baik gitu. Gunakan sebaik-baiknya anugerah yang Allah berikan. Yang itu semuanya, yang 5 perkara itu hanya Allah yang kasih. Itu enggak ada stoknya. Iya, stoknya cuma Allah yang punya. Di antaranya sehat itunya. Qabla saqam, sebelum sakit. Sok mumpung kita sehat, kaki kita masih kuat, badan kita masih bisa bergerak, gerakan, langkahkan kedua kaki kita untuk menuju tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan rumah kita, bukan, tetapi hanya satu tempat, Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masajidillah, innama ya'muru masajidallah, gitu kan. Man amana billah wal yaumil akhir, sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nikmat, Pak. Nih baru kerasa nikmat kita ya. Ya Allah, ternyata bisa sholat subuh nih di pagi ini, nikmat. Ya Allah, nikmat, terima kasih ya Allah gitu. Ternyata banyak orang yang sudah lewat dari kemarin tuh. Kemarin denger ya, yang innalillahi itu udah 2 kali ya. Itu beliau-beliau itu gak lagi menikmati nikmat bisa berjamaah ke masjid. Masya Allah. Itu ya, makanya mumpung kita masih sehat, masih kuat, sok gunakan kesehatan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan untuk kita. Kata Sayyidina Utsman, aku dapatkan nikmatnya ibadah ketika aku menjalankan kewajiban. Nikmat sholat ya Allah, ketika puasa nikmat. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak merasakan nikmatnya puasa, sakit itu ya, udah bertahun-tahun boro-boro puasa, untuk makan juga susah, seperti itu. Maka gunakan fasilitas yang masih Allah berikan. Sebelum fasilitas semuanya Allah cabut dari dalam diri kita, itu ya. Makanya harus benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Sok ya. Kemudian terus
Selanjutnya wasani fijtinabi maharimillah. Kedua, aku temukan kenikmatan ibadah, manisnya ibadah di dalam apa? Menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, saghiriha wa kabiriha, baik yang haram itu yang kecil ataupun yang besar. Kadang kita kalau yang kecil, ini mah kecil, dosa kecil, kadang gitu ya, cuma lihat doang kan gitunya, sebentar aja lihatnya. Ya iya, setelah ngelihat masuk ke dalam hati, biasanya gitu ya, betul nggak? Ya Allah, ketika berangkat ke kantor di jalan lihat yang agak bening-bening dikit gitu, ya Allah, itu langsung masuk ke dalam hati, kan gitu bahasanya. Di mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, kan gitunya. Di mana datangnya, dari mata turun mata, biasanya itu mata yang jadi masalah, itu mata, biang keroknya itu mata biasanya, betul ya? Benar godul basar, ketika ngeliat itu langsung kita menundukkan pandangan, jangan melotot terus gitu ke bawah, nanti kemana-mana gitu ya. Makanya kata Rasul, al-ainani yazniyani, kedua mata kita berzina. Apa? Wazinahuma an-nadru, yaitu zinahnya mata kita adalah melihat. Tuh, ya Allah, pantas ketika kita kalau dipakai baca Quran perih banget mata teh, pedih. Kalau nggak pedih ngantuk. Ya iya, matanya berat cuma dosa doang. Burem-burem dikit gitu ya, ya Allah, nyari hancak ngaji kemana ini gitu ya, biasa gitu kan ya, apalagi bacanya malam-malam, wah ya Allah, gitu kan Bu? Insya Allah enggak lah kalau ibu-ibu percaya. Baca Quran gitu kan, kita melototin lagi Qurannya gitu, makanya kita serap gitu, ngantuk jadinya. Gitu ya. Nggak kuat baca Quran mahnya, betul gak? Beda dengan nonton film gitu ya, nonton sinetron ya. Sinetron apa teh Bu? Ya Allah, sampai sholat dia sisa iklan itu. Ya Allah, kapan kita memperlakukan Al-Quran seperti itu? Betul gak? Ya Allah, seharusnya ketika kita bangun nih, ketika pertama kali yang harus kita lihat adalah Al-Quran, kan gitu ya, seharusnya begitu. Insyaallah. Nih yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat ketika menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, diantaranya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati, taqrab itu al-haram. Itu dalam usul fikih ya, ketika ada amar nahi sebutnya itu, ada larangan, berarti itu isinya adalah haram, hukumnya haram. La taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina, deket-deketnya juga haram. Muqaddimatuz zina dalam tafsirnya, muqaddimah jim, di antaranya apa? Melihat, meraba, itu ya, dilihat, diraba, titik-titik. Itu kan, itu muqaddimah zina kan seperti itu. Ngelihat dulu, setelah udah berani ngelihat, udah berani noel ya, betul gak? Ya Allah, makanya hati-hati kita punya anak nih, hati-hati awas ya, punya anak bukan mahramnya, mau berdua-duaan, terus bonceng-boncengan malam-malam lagi gitu. Ya Allah, maaf Bu, ya Pak, saya pinjam dulu anaknya gitu. Pinjam dulu, emang barang apaan anak gue gitunya. Pasti hati-hati ya Bu. Ya biasanya ibu-ibu yang ngasih izinnya nih. Ya Allah, gak apa-apa, asal pulangnya bawa martabak ya. Ya.
Insyaallah. Awas ini nih ya, ini hati-hati. Kita dapat dosanya, Bu. Kita dapat dosanya. Ustadz yang di pinggir rumahnya dapat nggak? Padahal mau bentak-bentak ustadznya ini ngomong-ngomong nih, kedengerannya telinga nih. Terus dengerin nih ya. Yang di luar yang denger nih. Yang punya anak perempuan, awas ya. Kalau perempuan itu baliknya umur berapa? 9 tahun. Ini dalam kitab Sabina ya. Yang laki-laki 15. Jadi perempuan itu lebih cepat baliknya. Awas, jangan dibiarkan mereka itu berteman dengan laki-laki ini mau saling kejar-kejaran di lingkungan masjid lagi gitu. Ini anak siapa ya ini? Gitu ya, saya di Caramde apa sih? Dilarang itu malah melototin gitu ya. Siapa elu katanya gitu. Ya Allah, kita kagak ada pamornya sama sekali. Ya Allah, bukan apa-apa. Gitu ya. Yang udah balik itu dosa, Bu, gitu. La taqrabu zina. Awas, hati-hati itu. Pada saat itu harus kita didik anak kita, awas ya. Makanya nanti di akhirat itu ya, ada anak yang bawa orang tuanya menuntun ke surga. Nah, ada juga anak yang ngejongklokin orang tuanya ke neraka. Hati-hati itu ya. Kenapa? Karena perkara itu sudah dianggap tidak tabu lagi sekarang. Betul gak? Kalau zaman dulu gitu. Kalau dulu pacaran orang dulu nih, ibu-ibu ya pasti itu ya paling ngebolongin bilik ya. Bilik itu apa sih? Biliknya gitu. Dibolongin. Cuma nempelin jari doang udah nikmat banget, betul ya? Ya, Bu. Iya, kalau anak sekarang udah buka-bukaan habis. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, itu diantaranya hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gak? Iya. Kan kalau di kita di sekolah kita digabungin, betul gak? Laki-laki dan perempuan. Kira-kira yang udah SMP, sanawiyah, aliyah, SMA udah pada balik apa belum nih? Iya, digabungin lagi sekolahnya. Bangkunya dirempetin laki-laki dan perempuan. Betul gak? Ya Allah. Makanya sistem pendidikan kita kalau bahasa ini mah perlu dirubah gitu. Karena apa? Karena sejak dini anak kita itu sudah dibiasakan bergabung antara laki-laki dan perempuan. Kita sadar nggak? Nggak sadar kita ya. Betul, Bu ya? Kalau di pondok enggak, dipisah, ada hijabnya antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dipisah juga tetap aja di bawahnya itu kertas itu ya. Gitu. Padahal dipisah, apalagi digabungin. Dipisah saja juga melanggarnya. Gitu. Sampai saya tendang itunya gitu, hijabnya gitu. Ngapain ada hijab kamu ya gitu bahasanya. Tetap saja gitu, apalagi digabungkan. Ini setuju apa enggak nih? Makanya jangan aneh gitu, hubungan di luar nikah banyak gitu ini. Cendol di kalapaan, gudal genol bapaan, banyak apa enggak? Banyak, bahkan yang hubungan zina itu dirayakan sekarang. Betul? Sudah hamil baru ditikahin ada? Masya Allah. Emang zina itu mudah ya? Ini dalam hukum, dalam hukum. Ada yang namanya zina muhson, ada yang namanya ghair muhson. Kalau ghair muhson itu belum menikah. Pelaku zinahnya itu belum menikah. Masih perawan, masih bujang, melakukan perzinahan. Nah, itu hukumannya 100 gitu ya. Was, diranjamnya itu berapa? 100. Jadi lanjam itu dilempar batu sekepalan tangan lah gitu. Seberapa? 100 kali gitu. Nah, yang muhson, yang sudah nikah itu sampai mati itu dilemparnya. Berapapun gitu ya.
Kita tahu nggak hukuman itu? Nggak tahu ya di kita. Padahal syariat Islam itu hukum kita. Kalau di dunia tidak dihukum, nanti di akhirat dihukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak bertobat benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri gak Bu ini? Ini ngeri gak? Kita takut gak? Kagak. Gitu ya, kagak sekarang orang-orang itu. Ya Allah, bebas hubungan itu ya. Betul gak? Padahal ngeri ya Allah. Ternyata hukum kita seperti itu ya. Minuman-minuman keras dicambukkan gitu. Kalau di kita dibiarin baik gitu. Maksudnya hati-hati ya, ini hati-hati. Kita punya anak, tanggung jawab kita itu. Nanti Allah minta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Bu ya, hati-hati. Kita punya anak, awas hati-hati. Sekarang Masya Allah mudah banget anak teh nipu orang tua, betul gak? Berangkat ke sekolah, waktu dulu ya, zaman biasa sekolah. Ada kerja sekolah gitu, bareng katanya gitu, kerja kelompok bareng, padahal mah pacaran gitu. Itu ya. Kira-kira di agama kita dibolehkan apa enggak pacaran? Tapi sekarang sudah dianggap biasa ya, betul ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya berdua-duaan, bonceng-boncengan sebagainya, itu dibiarkan bebas. Kalau itu sebenarnya yang apa? Yang membawa murka, yang ngundang murka, bencana itu adalah itu diantaranya. Kita biarkan saja gitu. Padahal kita punya anak yang seperti itu, kita biarkan ya Allah. Pasti hati. Insya Allah kalau jamaah at-taqwa enggak, insya Allah enggak ada yang seperti itu, insya Allah. Ngeri ya itu. Makanya kita akan mengikuti apa, langkah-langkah setan atau langkah-langkah orang Nasrani, orang Yahudi itu sibron bisibrin. Itu akhir zaman ya. Umat Islam itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Nasrani Yahudi. Awas ya, sejengkal demi sejengkal. Itu dianggapnya bebas dan sebagainya. Masya Allah, awas hati-hati ya. Selanjutnya yang keberapa? Ketiga, wasalisu fil amri bil ma'ruf. Di dalam memerintah kepada yang ma'ruf. Apa al-ma'ruf itu? Al-ma'ruf wa kullu ma yuhsinu fi syar'i. Segala sesuatu yang dipandang baik, yang dipandang bagus menurut syara, itu ma'ruf. Ya, kita nyuruh sholat, ibadah itu ya, silaturahim, sedekah, itu amar bil ma'ruf. Itu menyuruh kepada kebaikan. Nah, Sayyidina Utsman menemukan halawah ibadah itu ketika menyuruh kebaikan, nikmat rasanya gitu. Masya Allah, itu ya. Kita belajar nih, dimulai dari keluarga kita. Kita nyuruh anak kita tuh untuk belajar nih sholat duha. Nah, kita bareng-bareng sholat duha yuk, Masya Allah. Ajarin mereka. Mungkin di sekolah diajarin ya, terpaksa. Biasanya anaknya menggerutu gitu. Betul ya Bu? Dipaksa. Ya, jadi pelan-pelan kita arahkan mereka. Sok kita didik bareng-bareng gitu ya. Yuk kita sholat yuk duha 2 rakaat, nggak apa-apa, sedikit-sedikit biar nempel. Tuh, kita suruh mereka. Tuh ya, sok pagi-pagi nih ambil ya uang 2.000, nanti masukin kotak amal ya gitu. Apa-apa kita suruh. Yang baik-baik itu, biar dia belajar bersedekah. Jangan jadi orang yang pelit, hitungan terus gitu. Buat ibadah perhitungan banget itu. Ada nggak orang gitu? Ya Allah. Terusin. Yang keempat. Ar-rabi'u, yang keempat. Masih ada bang? Habis apa?
Yang keempat warabi'u wabtigha'i sawabillah. Oh, ada terusannya. Fil amri bil ma'ruf wabtigha'i sawabillah. Tadi ada terusannya. Yang ketiga menyuruh kepada yang ma'ruf wabtigha'i sawabillah, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala itu. Yang keempat warabi'u fin nahyi anil munkar. Nah ini, aku menemukan halawah ibadah, nikmatnya ibadah ketika apa? Melarang kemunkaran. Nah ini itu ya, melarang kemunkaran. Apa munkar itu? Munkar itu malaysa fi ridallahi ta'ala fi qaulin aw fi'lin, sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan maupun perbuatan, itu munkar. Jadi segala sesuatu yang tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan ataupun perbuatan. Makanya ada hadis Rasul, man ra'a minkum munkaro, barang siapa yang melihat kemunkaran falyughayyir biyadihi, maka robahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan. Ketika tangan tidak mampu merubahnya maka dengan lisan. Terus fa illam yastati, kalau tidak bisa pakai lisan, pakai omongan, fa biqalbihi, maka dengan hati. Wadzalika adaful iman. Cuma yang itu yang pakai hati ada aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau masih mampu dengan tangan maka robahlah dengan tangan. Ini para penguasa seharusnya yang punya kekuasaan gitu ya, itu harus melarangnya dengan apa? Tangan. Seperti ini di RT atau RW atau apa camat, dia kepala desa atau camat bikin apa? Keputusan itu apa sih namanya? Keputusan apa sih namanya kalau daerah? Putusan daerah gitu ya. Nulis tuh maghrib gitu ya, maghrib bahasanya apa? Matiin semua alat nah. Wajib semuanya ngaji sampai isya. Itu contoh, ini mah contoh gitu. Itu dengan tangan itu. Keputusan tuh. Atau dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 dilarang anak-anak masih bermain di luar, seperti itu. Betul gak? Itu baik tuh. Atau wajib mesantren 9 tahun kok. Itu seperti apa? Keputusan tulisan-tulisan itu biyadih namanya. Dengan tangan kekuasaan. Kalau model-model kita teriak-teriak sampai suara habis juga gak didengar kita mah. Betul gak? Bukan yang gak didengar malah kita ditangkap. Betul gak? Iya. Makanya yang berhak itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Tetapi ketika orang yang punya kekuasaan tidak mampu berbuat seperti itu, maka tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang gak ada tanggung jawabnya? Ada. Dari mulai RT, RW itu semuanya ada. Awasnya hati-hati. Nah itu ya. Tapi ketika amar ma'ruf nih, nahi anil munkar, sudah nahi anil munkar, kalau masih amar ma'ruf orang masih senang ke kita. Tapi kalau sudah nahi anil munkar, nah banyak nanti orang-orang yang tidak suka kepada kita. Makanya berat ya. Yang nahi anil munkar itu berat. Tetapi harus ada wattiqai min ghadabillah, dan memelihara diri min ghadabillah, dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gitu ya. Jadi supaya kita semuanya tidak dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau ada seorang di lingkungan itu yang berbuat kejahatan, kezaliman, perzinahan, mabuk-mabukan dan sebagainya, diantepin, nah maka Allah akan turunkan azabnya. Bukan hanya orangnya yang dapat, tapi orang yang ada di sekitarnya juga
Dapat RT-nya dapat gak? RW-nya? Ustadznya? Waduh, kena juga kita ya. Dapat tuh, insyaallah. Itu ya, itulah 4 hal yang dimana halawatul iman kita akan dapat nikmatnya ibadah, halawatul ibadah, nikmatnya ibadah. Mudah-mudahan manfaatnya tambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan juga berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, sulitan khususnya kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketawakalan, keikhlasan, juga memberikan kita jalan keluar. Mudah-mudahan terakhirnya apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.